info A1. Jadi bandar tuh Jadi tahu Kak. Lu eh, duitnya ada berapa tuh tahu. saya pribadi itu jujur, kalau untuk menghilangkan 100% itu ya belum bisa gitu Bang. Jadi yang dicari itu sebetulnya bukan kemenangan Bang. Terus? Jadi sensasinya doang Bang. Temen juga sih yang lagi di samping nih Bang, yang suka masih main juga Bang. Biar nyadarin gimana caranya Bang. Saya pusing Bang. Ini temen saya Bang tuh Bang. Tuh, lagi nyepin Bang. Lucunya gitu nih Bang, penjudi itu Bang. Ketika kalah, kalah besar itu Bang. Atuh saya mending daripada main judi lagi katanya. Ujung-ujungnya judi lagi. Tapi nggak di Bang sampai sekarang teman saya Bang. Gitu Bang. Ada. Mending ya Allah cabut nyawa saya katanya. Sampai main lagi Bang, jual motor dia buat depo. Mm-mm. Oh, dari sisi psikologi itu penjudi itu seperti apa sih Bang? Soalnya teman-teman itu di lingkungan saya itu banyak sekali Bang yang main Bang. Oh, kamu bukan pemain. Ex pemain sih Bang. Kalau ada uang itu di apa di nominal di Dana ataupun di e-wallet atau di rekening itu berapapun jumlahnya itu terlihat sedikit gitu Bang para penjudi itu Bang. Psikologinya tuh kok gitu gitu. Oke. Kok bisa seperti itu gitu Bang Oke. pemikirannya. Oke, gini berarti tanya jawab aja ya. Iya Bang, boleh boleh boleh. Oke, Sambil itu sih sambil ngopi. iya ambil ngopi. Jadi kenapa nominal yang ada di e-wallet tuh jadi terkesan sedikit gitu kalau di pemain judi gitu ya. Berapapun nominalnya itu terasa sedikit bang. Iya, Tapi ketika sudah kita mengalami kekalahan, mereka itu sadar gitu. Betapa banyaknya uang yang telah dia depokan gitu bang. iya. Sebenarnya itu bukan pemain judul aja. Kalau masalah uang, uang yang ada di wallet kita ya di rekening ya, itu gue juga ngalamin kayak gitu. Itu Oh, bukan 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 di pemain judul aja. Kalau masalah angka yang ada di nomor rekening ya, angka yang ada di rekening kita ya, dengar nggak? oh, betul 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 betul. Gitu. Jadi umpamanya lu belanja nih kayak gue belanja di Oh, marketplace gitu kan. Belanja 3 juta, 4 juta gitu. Ya karena di sini cuma ada angka doang, ya udah, terkesan sedikit aja. Nanti kalau udah beli terlanjur, oh iya ya. Ternyata oh gede iya, iya. ya gitu. Ternyata mahal ya, ternyata gue udah mengeluarkan uang segini ya. Itu sebenarnya eh, masuk ke semua ranah sebenarnya, bukan bukan kategori judul aja. Kalau soal itu ya, kayak kita naruh dana dimanapun lah yang bentuknya adalah visual, bentuknya visual itu memang kelihatannya sedikit kayak gitu kayak ya lu kalau makan di mana di kafe atau di mana oh ya segini gitu. Tapi kalau setelah kita merenung kadang-kadang oh iya ya itu ternyata habisnya banyak juga ya. Waktu kita ngetap mau bayar itu ngebil kayaknya wah mamanya dapat segini kayaknya murah gitu. Itu sama aja sebenarnya. Tapi Hmm. karena yang dilakukan pemain judul ini adalah apa namanya hal-hal yang sifatnya euforia, dopamin gitu ya. Itu Oh yang iya. mau yang akhirnya menambah keistimewaan bahwa uang itu terkesan kecil kalau di e-wallet, menambah kekuatan gitu loh. Jadi tambah persepsinya tambah yakin bahwa uang ini terkesan sedikit gitu loh. Karena otaknya ini kan tidak bekerja dengan baik. Kan ngedepo kan, lagi ngetap kan, ngedepo kan, ya itu. Oh, Yang kalau gua kan waras umamanya bayar sesuatu ini ternyata 4 juta umamanya ternyata setelah oh iya ya ternyata tadi gua beli ini lumayan mahal ya 3 juta contohnya umamanya ya ya udah sebatas itu gitu kan nah, gua nggak ada dagdikduk nggak ada anxiety nggak ada apa gitu loh paling nyesel doang tadi udah beli terlalu mahal gitu loh harusnya belinya bulan besok aja kah gitu kan atau nanti ah, harusnya belinya nyari yang murah kah paling kayak gitu aja sebatas nyesel kayak gitu tapi oke kalau bang. kalau di judul kan enggak gitu. Eh, Sip, lanjut. gitu, bang, saya mau tanya juga bang, apakah dari database judul itu profiling nggak sih bang ke rekening usernya gitu bang? Iya, profiling, Profiling ya? profiling. Ketahuan, Oh, kalian semua tuh pada ketahuan sebenarnya. jadi dia dia profiling gitu ya dari Iya. eh, Pemain dari judulnya. iya pemainnya, pemain judulnya gitu ke bandarnya gitu bang. Oh, Kita kan dari bandar, dari bandar, dari bandar ini secara spesifik ada orang ada gue juga kan nggak pernah ngebuka sistemnya bandar yang memang aktif di sana ya. iya. Sama sekali gue nggak pernah ngebuka dan nggak pernah tahu betul secara spesifik. Tapi ada yang menginfokan itu A1 juga itu eh, pemain ini itu kedetek Oh, mengetahui jumlah uang yang ada di rekening. oh jadi gitu bang ya? Ya, itu info A1.
Jadi bandar tuh Jadi tahu lu eh, duitnya ada berapa tuh tahu gitu. jadi Katanya jadi seperti gini. itu. Jadi gini, kenapa saya bisa berasumsikan apakah user itu pemain judul itu di profiling oleh bandar itu karena teman-teman itu yang emang nggak hobi main judi ya, yang notabene itu dia itu pengusaha, entah itu ya yang punya banyak uang gitu ya. Ketika iseng-iseng itu dia dikasih bang, Mm-mm, dikasih banyak gitu bang. mm, Depo atau 100 dia dikasih 1 juta, 2 juta. Jadi mm, kan otaknya berpikir, oh 100 saja kan 1 juta, 100 saja mm. bisa jadi 5 juta gitu. Apalagi banyak. Iya, iya, ya kayak gitu. Karena gua nggak melihat langsung sistemnya untuk bisa Oh. apa ya ngesingnya kemana, terus cara profilingnya seperti apa dia ngambil database-nya gitu. Gua betul-betul belum pernah ngebuka langsung gitu ya. Tapi gua meyakini bahwa memang apa namanya pemain-pemain judul ini rekeningnya terbaca. Mereka tuh paling nggak mengetahui duit lu ada berapa gitu. Dengan Mm-mm. sistemnya mereka, entah itu variabelnya dari jumlah nominal, contohnya jumlah nominalnya menengah ke bawah. Contoh kayak lu nih, Oh, lu apa namanya rekening lu itu jumlahnya 10 juta ke bawah, variabelnya seperti itu. oh gitu ya. Bisa Oh seperti iya. itu, bisa memang tahu persis jumlah nominal kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Tapi gue meyakini Bandar mengetahui karena apa namanya Bandar ini secara apa ya alur dari Bandar itu tahu orang yang punya duit nggak punya duit dari sisi orang yang bermain itu dia tahu. Nah dia bisa ngelihat kalau di luar dari profiling itu dia bisa ngelihat dari cara dia bermain, cara dia depo, history dia depo. Kan bisa ngelihat kan kayak lu nabung di bank kan kalau lu Oh setahun tahun kemarin 2023 nabung tuh sebulan 500 ribu iya, terus 2024 lu naik gaji ekonominya membaik bagus lu nabungnya jadi 2 juta kan iya, berarti lu ada ekonomi lu kan membaik kan naik kan lu naik level kan iya, iya betul betul. nah naik level kan si bank ini punya database dari lu kan. Mm-mm. Nah, bank ini bakal memfilterisasi rekening lu bahwa lu ekonominya membaik dan lu pantas gua tawarkan untuk umroh. Ngerti nggak? Gua tawarin nih. Yo nih Iya, ada KPR. Gua tawarin lu umroh nih, tabungan umroh 20 apa namanya 20 bulan. Karena gua tahu lu punya duit. Ya kan kalau lu nabungnya cuma 500 ribu sebulan apa 100 ribu kan gua tawarin. iya, iya. Ya kayak kartu kredit. Lu kalau udah kartu kredit lancar, ditawarin tuh asuransi, tawarin apa? Karena kartu kredit tahu lu punya duit. Gitu. Eh, Itu kalau kalau di luar dari profiling jumlah nominal rekening, tapi ngeliat history. pertanyaan lanjutannya gini bang. Sebetulnya balik lagi ke user penjudi ya, karena saya pribadi juga merasakan ya. Jadi yang dicari itu sebetulnya bukan kemenangan bang. Mm-mm, terus? Jadi sensasinya doang bang. Ketika Mm-mm, kita scroll-scroll gitu ya, mm-mm, mencari skater gitu bang. mm-mm, Kepuasan ketika mendapatkan skater gitu bang. mm-mm, Ketika ya main ya yang tulisan-tulisan Cina itu bang, mm-mm. yang kepuasan itu ketika dapat skaternya gitu bang. Oke. Karena apa? Toh misalkan menang juga uangnya kita nggak tahu kok buat dibelanjain kemana. Mm-mm, Banyak temen yang WD yang 2 digit lah di WD, ya uangnya nggak tahu dia mau habiskan kemana. Bingung juga dia. Ujung-ujungnya di situ lagi, depo lagi 1 juta lagi, 2 juta lagi deponya. ya. Jadi siklusnya seperti itu aja bang. Ya, terus pertanyaannya gimana? Ya pertanyaan tadi sebetulnya kayaknya bukan kemenangan yang dia inginkan gitu, cuma sensasi, sensasi, canduan itu dari dopamin mungkin ya, yang udah merusak otak gitu bang. Kalau sensasi itu hanya variabel saja. Jadi macam-macam, bervariasi, kompleks orang yang bermain itu. Jadi motifnya apa? Ya kan? Motifnya kan macam-macam nih setiap orang. Ada yang kamu alamin teman-teman kamu itu karena kepengen nyari sensasi doang, ada. Ada. Ada Tapi yang sudah motif ya, ada yang ada yang sudah muak sebenarnya karena main judulnya udah muak banget, tapi dia main karena dia punya hutang. Ada. oh ada ya. Ada. Ada yang terus main karena ya kepengen ngisi waktu aja. Gabut. Ada. Jadi apa namanya nggak bisa dipukul rata. Pengen mendapatkan sensasi nggak bisa. Ada memang pemain-pemain yang kepengen main kayaknya butuh sensasinya aja gitu. Ya ada gitu. Tapi itu nggak bisa dipukul rata karena memang backgroundnya orang bermain ini beda-beda kan. Ada yang tadi gue bilang, yang mereka memang main karena pengen nyari duit karena dia duitnya udah kalah banyak, kepengen ngebalikin. Ada yang kayak gitu. Ada yang iseng gitu. Ya, maksudnya gini bang, kalau kalau orang yang punya duit tuh bang, tiba-tiba terjerumus judi tuh yang nggak paham saya bang. Ya kan ada banyak di video-video gua, ada banyak. Ya itu tadi karena awalnya kan macem-macem, awalnya dinyemplung, ya iseng ya apa gitu. Makanya
penjudul ini mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit, mau background lu apapun, pekerjaan lu apapun, udah terlanjur nyemplung ya nyemplung kena bakalan kena gitu loh. Jadi Terus bang, sama aja kayak yang lu nggak punya duit, sama aja. Hanya prosesnya berbeda. Kalau kalian kan iseng, terus kalian dikasih menang. Kalau yang punya duit kayak gitu, ya sama sekali tujuannya nggak nyari duit sebenarnya. Ada yang kayak gitu. Emang awalnya memang iseng aja. Terus dapat kenikmatan, ada adrenalin di sana kayak gitu aja sebenarnya. tapi ya secara garis besar bang ya, saya pribadi itu jujur, kalau untuk menghilangkan 100% itu ya belum bisa gitu bang. Kadang ya adalah iseng-iseng gitu bang. Cuma ya Mm-mm, sekedar gitu kalau untuk sekarang-sekarang. mm-mm, Karena ya tadi itu sensasinya gitu bang. mm-mm. Ya tinggal cara berpikir kalian aja. Lalu dopamin ini nih bagus, jangan jangan disalahartikan dikirain dopamin nggak bagus. Dopamin Ya, ini bagus, zat yang dibutuhkan tubuh kita. tapi kan Dopamin ini bagus. dopamin kan bisa terbentuk karena kebiasaan kita bang. Iya, dopamin ini apa sih? Dopamin ini kan zat yang membuat lu euforia. Ya betul, betul. Gitu. Jadi dopamin itu dibutuhkan sama kita. Nah, hanya saja lu mendapatkan dopaminnya dari mana? Gitu. Lu mendapatkan dopaminnya dari candu judul ya salah. Kalau gue mendapatkan dopaminnya dari apa? Contohnya dari olahraga gitu. Bahagianya gue kalau kita ngomongin level ya, Ah, bahagianya gue sama kayak lu waktu dapat skater skep- berapa lu maksuin berapa dengan gue ngangkat barbel contohnya ngerti nggak sama cuman gue salurkan ke apa namanya ke olahraga sama dopamin yang dikeluarkan kalau kita ngitung ada apa ya ada kilonya ya mungkin sama-sama 1 kilo lah kayak gitu cuman beda penempatan aja gitu jangan jangan teman-teman jangan berpikir bahwa dopamin ini nggak bagus dopamin ini bagus hanya saja dopaminnya ditempatkan di mana ya ada dopamin buruk ada dopamin baik ya dopamin buruknya itu yang lu dapatkan euforia euforia palsu salah penempatan aja bang ya. iya gitu euforia palsu itu namanya gitu Kalau untuk contohnya e-book, bang, kalau untuk e-book itu gratis apa berbayar sih bang? berbayar Berbayar berapa bang? 49.000 49.000 ya. ya Oke nanti lah. itu Saya ya itu bakso lu sama teh manis lah tapi kalau yang nggak punya bilang aja kalau yang nggak punya duit Pak sama sekali bilang aja gua kirim banyak gua ratusan ribuan gua kirim kalau yang bener-bener nggak punya duit gua kasih. sebetulnya saya ngobrol-ngobrol gini juga lagi sekalian sama orang yang lagi temen juga sih yang lagi di samping nih bang yang suka masih main juga bang. Biar nyadarin gimana caranya bang. Saya pusing bang. Ini temen saya bang tuh bang. Tuh lagi nyepin bang tiap malam. Ampun saya bang. Itu serius? Iya bang tuh. Ngomongin bang. Enggak itu serius Tolong lagi bang. nyepin. Lagi nyepin. Itu dari tadi komen tuh. Nggak tuh lagi dia lagi muter mahjong kayaknya tuh. Ya, ya, Pusing ya, bang. ya. Dia mainnya nggak gede bang, tapi rutin bang. Itu yang bakal ngerusak. Yang jelas lu mau main berapapun, mau iseng-iseng atau apapun yang jelas bakal ngerusak otak lu. Udah. Lu nyari gampang. Maksudnya kalau kita berpikir logik gampang. Lu mau milih barang bagus apa nggak bagus, udah. Lu mau sedikit-sedikit barang nggak bagus yang rusak mau diapain? Kelar udah. Udah bang, pokoknya penjudi itu otaknya bubar bang lah, bubar rusak bang. Udah. Deponya nggak gede bang, paling ya 15.000, 25.000 bang. Apa nggak gila itu bang? Ah? Mhm. Penjudi otaknya bang. Siap. Teman-teman lu main, ya tugas lu ya sebagai teman ngingetin gitu. Kalau susah dibilangin ya udah biarin aja udah. Tuh kalau udah bebel kayak gitu. Yang penting lu jangan main gitu. Lu jangan iseng-iseng masih iseng-iseng nggak bakalan bisa. Nggak bakal ada celah buat lu apa Iya ya ya juga. fresh gitu. Meskipun dengan lu main iseng-iseng karena yang sering gue bilang orang yang bermain judul itu berhenti itu harus diikhtiarkan, harus diingat-ingat sampai akhir hayat. Karena sewaktu-waktu bisa kejebur lagi. Beda sama zat-zat lain, Ya betul kecanduan-kecanduan bang. lain itu beda. Kalau di judul itu mah betul-betul spesifik, ada spesialisnya, itu bener-bener sewaktu-waktu lu bisa kejebur. Makanya harus diingat, nggak boleh jumawa terus dipertahankan, maintenance terus kalau sudah berhenti. Iya, Gitu. lucunya gitu nih bang, penjudi itu bang, ketika kalah kalah besar itu bang, atuh saya mending daripada main judi lagi katanya. Ujung-ujungnya judi lagi, tapi nggak di bang sampai sekarang teman saya bang, gitu bang, ada mending ya Allah cabut nyawa saya katanya. Sampai main lagi bang jual motor dia buat depo. Mm-mm. Apa gitu yang dipikirin ya? Ya, itu kan udah ada teorinya, itu kan harapan palsu kan. Udah ada.
Gitu. Logikanya keren bang, logikanya keren bang. Dia banyak utang, bang ya. Dia kerja, dia malah milih nggak kerja. Saya percuma katanya kerja banyak utang. Harusnya kan ya terus aja kerja gitu, ngobrol baik-baikan. Gajian ya dicicil utangnya kan. Itu malah dia berhenti kerja. Katanya pusing, kerja juga percuma kalau masih hobi judi katanya. Ya yang ada dijual hidungnya, mending katanya daripada judi. Mm-mm. Ya kayak gitu rata-rata kayak gitu pemain judul rata-rata berpikirnya kayak gitu. Intinya adalah yang mereka lakukan action-actionnya dia, pikiran Oh, yang dia jalankan sekarang adalah pikiran di luar nalar. Udah rusak, harus dibenerin. Udah intinya kayak gitu. oke, oke bang. Cukup sekian aja bang ya. Ini Bang DMS Cell ini katanya next narsum bang ya. Siap, siap. Ditunggu ya, kabarin. Oke, oke siap bang. Siap. Thank you. Malam. Thank you. Malam. Siap.